Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengaruh Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya. Pertama, pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Bentuk muka bumi atau kenampakan alam Indonesia sangat beragam. Kenampakan alam tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam wilayah daratan diantaranya dataran tinggi, dataran rendah, pantai, pegunungan, dan gunung. Sedangkan penampakan alam wilayah perairan diantaranya sungai, danau, selat, teluk, dan laut. Yang pertama, gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi. Bentuknya menyerupai kerucut dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl atau meter dari permukaan laut. Gunung dapat dimanfaatkan untuk perkebunan, pariwisata, dan pertanian. Yang kedua adalah pegunungan. Apa itu pegunungan? Daerah yang bergunung-gunung. Biasanya pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 700 mdpl. Pegunungan sangat baik untuk kegiatan pertanian jenis hortikultura. Contohnya stroberi, kentang, dan kubis. Next, berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dataran yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk peternakan, perkebunan, industri, dan pemukiman. Dataran rendah sangat cocok untuk perkebunan tebu, kelapa sawit, dan kina. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 mdpl. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai daerah perkebunan dan pariwisata. Contohnya perkebunan teh Ranca Bali di Bandung dan wisata alam di dataran tinggi Dieng. Sungai adalah aliran air yang teratur yang mengalir dari daerah hulu atau atas sampai ke daerah hilir atau bawah. Sungai dapat dimanfaatkan menjadi sarana transportasi dan kegiatan ekonomi. Berikutnya adalah danau. Danau merupakan genangan air tawar yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Danau dapat dimanfaatkan untuk objek wisata, irigasi, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dan tempat budidaya ikan. Contohnya bisa dilihat ya. Laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang sangat luas di permukaan bumi yang memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya dan suatu pulau dengan pulau lainnya. Indonesia merupakan negara maritim, oleh karena itu sebagian wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Contohnya laut apa saja?
Laut Jawa, Laut Banda, Laut Saram, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Lautan di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk sumber mata pencaharian, transportasi, dan tempat wisata. Pantai. Pantai adalah batasan wilayah laut dan daratan yang terletak di tepi daratan atau pulau. Pantai memiliki manfaat di bidang pariwisata. Contohnya Pantai Kuta Bali di Bali, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, Pantai Tenggiri di Bangka Belitung, dan Pantai Balele Kembang di Jawa Timur. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ditutup. Wassalamualaikum.